Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK, yaitu pada buku tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 5, dengan materi melompat dan meloncat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur gerakan melompat dan meloncat ke berbagai arah dalam bentuk permainan sederhana dengan baik. Melompat dan meloncat merupakan hal yang dianggap sama, namun ternyata keduanya mempunyai arti yang berbeda. Melompat adalah gerakan berpindah tempat yang dilakukan dengan cara mendorongkan tubuh ke arah tertentu menggunakan tumpuan atau tolakan satu kaki. Sedangkan meloncat yaitu gerakan berpindah tempat yang dilakukan dengan cara mendorong tubuh ke arah tertentu menggunakan tumpuan atau tolakan dua kaki. Jadi perbedaan antara melompat dan meloncat itu adalah pada tolakannya atau tumpuannya. Melompat menggunakan satu kaki, sedangkan meloncat menggunakan tumpuan dua kaki. Gerak melompat dan meloncat mempunyai persamaan, yaitu dapat melatih kekuatan otot kaki atau tungkai. Untuk lebih jelasnya dalam mempelajari gerak melompat dan meloncat, langsung saja kita lanjutkan pada pembelajaran 2 dan 4. Pada pembelajaran 2 dan 4, kalian ditampilkan permainan tapak gunung. Dalam permainan tersebut, kalian bisa mengamati bahwa gerakan yang dilakukan oleh anak-anak yaitu gerakan melompat. Kalian bisa melihat bentuk kotak-kotak yang digunakan untuk melakukan gerakan tapak gunung, seperti pada gambar tersebut. Cara melakukan permainan tapak gunung yaitu sebagai berikut. Pada umumnya, permainan ini dilakukan dengan cara melompat pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain harus meletakkan kedua kakinya pada kotak tersebut secara bersamaan. Yang dimaksud kotak-kotak yang letaknya bersebelahan itu yaitu kotak 45 dan 78. Jadi, ketika kaki kita melewati kotak 4 dan 5, maka kedua kaki harus diletakkan pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Lompatan dilakukan secara berurutan, mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain melakukan switch atau home pimpa untuk menentukan giliran. Pemain yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada di dalam kotak, tidak boleh keluar atau mengenai garis tepi. Apabila gaco keluar atau mengenai garis tepi kotak, maka akan digantikan oleh pemain selanjutnya. Itu ada pergantian pemain. Setelah melempar gaco pada kotak yang tepat, pemain melakukan lompatan pada kotak-kotak tersebut. Namun perlu diingat, untuk kotak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak. Permainan diulangi sedemikian rupa untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya hingga seluruh kotak selesai dilempari gaco. Terakhir, apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak. Penentuan rumah ada bermacam-macam caranya. Salah satunya adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gaco pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang tepat, maka kotak tersebut akan menjadi hak milik atau rumah dari pemain tersebut. Permainan pun umumnya akan dilanjutkan
hingga keseluruhan kotak telah dimiliki oleh para pemain. Dari permainan tapak gunung ini kita dapat melihat bagaimana gerakan melompat itu dilakukan, yaitu dengan cara mendorongkan tubuh ke arah depan menggunakan tolakan satu kaki. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami tentang gerakan meloncat, kita menuju ke pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kalian bisa mengamati beberapa gambar. Di situ ada gerakan anak mendorong tubuh menggunakan tolakan dua kaki. Gerakan tersebut disebut dengan gerakan meloncat. Untuk lebih memahami dan melatih keterampilan kita dalam melakukan gerakan meloncat, ada beberapa latihan yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan latihan melewati atau meloncati lingkaran-lingkaran yang disusun sedemikian rupa, atau bisa menggunakan ban bekas yang disusun dengan berbagai bentuk. Pada gambar halaman 169 kita bisa melihat contoh gerakan permainan meloncati lingkaran. Ada yang dibuat bentuk U dan ada juga yang dibuat dalam bentuk zigzag, yaitu berbelok-belok. Keduanya sama, yaitu dilakukan dengan cara meloncat, yaitu mendorong tubuh menggunakan tolakan dua kaki. Dari gerakan meloncat dan melompat yang kita pelajari di atas, gerakan tersebut fokusnya adalah pada kaki, sehingga gerakan tersebut sangat baik dilakukan untuk melatih kekuatan ataupun daya tahan otot kaki ataupun otot tungkai. Demikianlah materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang melompat dan meloncat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan langsung ke nomor WA saya. Saya akan menjawab semampu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.